Halo semua, hari ini saya mau ngajarin kamu gimana cara membuat suatu ngetro silinder di meja puter, ya, pottery wheel. Eh, yang kita perlukan tools-toolsnya clay, kayu, alat potong kayu ya, needle tool, ya, alat kayak tusuk gigi juga bisa, tusuk sate juga bisa. Terus tali potong, ya pakai benang, senar atau kawat tipis bisa. Terus sponge. Oke. Yang aku pakai ini pottery wheel dari Art Deco, buatan lokal Indonesia dari Jogja, Bantul. Harganya sekitar 1 juta lebih lah, 1.150.000 kemarin ya, harga terakhir aku beli. Tapi dia untuk harga segitu mungkin pottery wheel yang paling bisa dipakai dan murah ya, untuk seharga sih. Rata-rata kalau yang lain yang satu level lagi dari ini gitu, yang ada di pasaran itu yang dari China, yang mungkin dari sekitaran 4,5 juta sampai ke atas, sampai 6 juta, 8 juta gitu harganya. Jadi kalau budgetmu terbatas, ini yang paling oke. Ada juga yang di bawah ini mungkin yang mini-mini pottery wheel itu, yang kayak micro pottery wheel. Nah itu torsinya nggak kuat. Ya, torsi itu apa sih? Torsi itu jadi kalau lagi diputer, kamu coba tahan, berhentiin. Ya, kalau torsinya nggak kuat dia langsung berhenti. Nah kalau yang micro mini pottery wheel itu kamu pegang sedikit, kasih pressure sedikit, ngerem ya, berhenti, motornya nggak kuat. Ya. Jadi kamu perlu motornya yang cukup kuat untuk tetap muter walaupun ada beban. Yang ini aku udah pernah ngetro mungkin 3 kW clay, masih oke sih, masih kuat. Dia nggak bisa cepet-cepet banget, tapi emang nggak perlu. Jadi maksimum speednya ini segini, dan ini cukupan, ini pas untuk ngetro. Ya. Cukup simple gitu, jadi cuma satu motor yang cukup kuat. Kayaknya ada perubahan gear supaya torsinya kuat. Terus ini ngontrol kecepatan ya, dengan dimmer ada powernya, terus bisa diganti arah, putaran arah juga. Rata-rata kalau di barat orang muternya anti-clockwise, lawan jarum jam. Kalau di timur kadang-kadang ada yang belajarnya muternya dengan seperti jarum jam, ya, clockwise. Jadi kalau bedanya apa? Kalau anti-clockwise yang kamu kerjakan semuanya di sini, di kanan. Kalau dia lawan arah, muternya kamu kerjanya semua di sini. Ya supaya tangan kamu sejajar dengan kelaynya, pergerakan kelaynya, jangan ngelawan arah. Oke, itu aja sih intinya. Jadi tinggal adjust itu aja. Ini yang aku lakukan apa? Ini namanya wedging, ya, atau gemblong cara paling mudahnya begini. Jadi kayak ditekan digituin, fold, ya, dilipat, tekan lagi, fold. Nah repeat aja sampai 30-40 kali. Gunanya supaya kelaynya jadi sama rata. Jadi nggak ada bagian yang masih basah, bagian yang udah keringan. Gitu. Maunya semuanya rata, semuanya sama konsistensinya. Ya, supaya waktu kamu lagi bikin potnya atau gelasnya atau mangkoknya, apapun yang kamu buat di pottery wheel ini tidak bumpy, ya, nggak berjendul-jendul, bisa smooth. Ya, kira-kira 30-40 kali begitu. Pokoknya sampai kelaynya rata, atau Inggrisnya kita panggil homogenize. Terus tempelkan ke wheel, ya. Taruh setengah-tengahnya yang kamu bisa, terus tekennya. Ya, bagian sini tekan. Jadi nomor 1 itu di clay digemblong sampai rata. Nomor 2 taruh setengah-tengahnya. 3 tempelkan sampai nempel, udah nggak lepas lagi. Ya. Kadang-kadang mesti di wipe sedikit wheelnya, di lap sedikit supaya agak basah sedikit gitu. Tapi jangan basah sampai bergenang, jadi basah sedikit ya. Nah sekarang apapun yang kamu lakukan, harus lagi udah mulai muter, ini perlu waktu disentuh claynya harus bisa muter terus di tangan kamu. Jadi perlu air, ya. Basahin permukaannya dengan air supaya licin. Jadi apapun yang kamu lakukan sekarang harus gliding di tangan kamu, claynya. Kalau kamu tahan sampai claynya nggak gerak, kan bawahnya gerak terus, jadi kayak robek, claynya kamu lagi robek gitu, terlepas. Ya, jadi apapun harus selalu kayak gliding di tangan.
Nah ini perasaannya aneh gitu. Kelihatannya sih gampang, tapi perasaannya aneh kalau kamu belum biasa. Jadi ada kayak sesuatu yang bergerak di tangan kamu, tapi kamu biarkan, kamu ignore. Ya. Terus apa yang aku lakukan sekarang ini namanya wheel wedging atau gemblong di meja putar. Ini gunanya supaya plate clay-nya itu yang tadinya kacau balau menjadi flat semuanya rata. Ya, jadi ditekan supaya dia naik ke atas, terus tekan ke bawah supaya dikompres lagi ke bawah. Ya, ini untuk nahan supaya dia jadi nggak jadi mushroom. Terus ulangi kayak tadi lagi, tekan sampingnya. Terus juga avoid ini yang kayak gini, dip gini. Kalau udah mulai agak dip, agak ditekan sampingnya supaya dia jadi kayak bukit lagi, kayak ngedong lagi. Tekan aja sampingnya supaya nggak nge-trap udara. Kita nggak mau nge-trap udara. Kalau ada gelembung-gelembung udara nanti nggak enak waktu dibuka. Ada bentul-bentulan itu kayak ada benjol gitu, benjol angin di sini. Tekan lagi ke bawah, tahan dari samping supaya nggak masuk. Itu dilakukan paling sedikit 3 kali, ya, naik turun 3 kali. Jangan kelamaan, perlu mungkin 2 detik atas, 2 detik ke bawah, 2 detik ke atas, 2 detik ke bawah. Ya. Lihat ya, kalau aku lagi biasa nggak ngobrol. Turun, naik, turun, naik, turun, naik lagi, terakhir. Udah 3 kali, udah cukup. Ya. Terus step berikutnya apa? Udah naik turun 3 kali, dibuka pakai jari. Dibikin dom lagi, pastikan center banget. Kalau tahu center gimana sih? Tangan kamu waktu kamu pegang nggak gerak-gerak. Ya, jadi kalau kamu ignore wheelnya ini lagi bergerak, lihat tanganku aja, tangannya nggak bergerak, stay. Ya. Kalau dia off center gimana? Nih aku sengaja off centerin ya. Ya kan? Tanganku ngikutin clay-nya jadi kayak gini-gini. Jadi gimana centerinnya lagi? Pakai ini, pastikan licin clay-nya. Terus ditekan pelan-pelan ke tengah sampai tanganku udah nggak gerak lagi, nggak gini-gini. Ya, stay. Udah center, lepas pelan-pelan, mundurnya pelan-pelan. Jangan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba clay-nya lengket, ketarik, tadi off center lagi. Ya, jadi lepasnya pelan-pelan ke belakangnya pelan-pelan. Oke, udah center gimana? Pastikan lagi 2 tangan center banget. Terus aku pakai jempol, mulai. Boleh jempol, boleh begini, terserah kamu sih. Pokoknya yang center aja ke bawah, akan ke bawah, center. Terus maunya berapa tebal bawahnya? Bawahnya kira-kira biarin 1 cm ya, dari bawah. Agak miring nggak apa-apa. Jadi miringnya, tapi miring nggak mau tarik gitu. Jadi wallnya tetap even semua. Jangan dibagi tipis tebal. Itu kalau tebal tipis, akhirnya nggak bakal bisa jadi silinder yang bagus. Ya. Jadi silindernya nantinya ya kayak gitu. Ada bagian yang tebal, ada bagian yang tipis. Kalau emang itu tujuan kamu ya silakan. Tapi untuk awalnya lagi mau belajar, maunya bikin silinder yang rata, temboknya semua rata, naik ke atas tinggi dan tipis dan rata. Ya tujuannya itu. Jadi itu yang untuk melatih skill membentuk di wheel. Jadi kalau udah 1 cm, mulai kamu tarik sedikit, jadi kayak dimesat di bawahnya. Tapi coba bikin rata. Jadi tahan gitu ketinggian yang itu kamu mau, terus kayak di drag clay-nya, dorong supaya ke wall clay-nya. Ya, itu kayak gitu. Jadi kayak dipertahankan supaya flat. Nah, terus berikutnya apa? Berikutnya kita mau, ini kan clay-nya tebal nih sekarang seginian. Ini mau kita naikkan pelan-pelan, dipindahkan ke atas supaya dia lebih tinggi, tipis dan tinggi. Ya, tipis, rata dan tinggi, itu tujuannya. Gimana caranya? Udah agak flare out nih, basahin lagi permukaannya supaya licin. Ya. Ini yang agak tajam boleh agak kamu gepengkan, ratakan. Pakai tangan aja ditutup di atas. Terus di squeeze pakai ini. Di squeeze. Ya, yang ini udah mulai nggak rata, pegang wallnya, ini pegang ini, jangan di squeeze ya, tahan aja, cuma pegang doang, tahan aja, jadi rata lagi ya. Nah ini sering-sering nih, setiap kali habis kamu tarik ke atas,
gituin. Sekarang namanya compressing the lips supaya tetap rata dan kuat lipsnya. Ya. Nah sekarang wallnya udah agak tebel, masih tebel begini. Nah tujuannya sekarang kita mau dari bawah dulu di squeeze. Ya, yang ini 2 tangan, jari ini 2 ini yang nyentuh ke corner di dalam, terus jari ini 2 ini yang di bawah belakang. Kita squeeze tujuannya supaya clay yang masih tebel itu pindah ke atas nih. Jadi ada jendolan di sini. Ya. Ditahan sampai semuanya rata di level itu, baru naik ke atas, squeeze lagi. Maunya supaya naik terus claynya. Ya. Udah rata, naik lagi sedikit, squeeze lagi, rata, oke, naik lagi ke atas, squeeze lagi dikit, rata. Kalau ada yang lepas-lepas kadang-kadang claynya udah terlalu ini, nggak apa-apa sih, ambil aja. Buang aja di dalam air. Claynya nggak usah dibuang, jadi claynya itu apapun yang sisa-sisanya itu bisa kamu keringkan lagi, jemur. Nanti kalau dia udah cukup kering, bisa digemblong ulang, bisa dipakai lagi. Ya, clay yang sampai jadi kayak begini aja udah mungkin perlu ratusan ribuan tahun sampai menjadi tanah liat yang kita pakai. Kalau kamu udah jago, kelihatannya kayak one continuous movement. Jadi kayak squeeze ini udah mulai rata, langsung aku naik ke atas, langsung aku naik ke atas. Ya, kelihatannya kayak flow gitu. Ya, jadi tujuannya itu. Terus kompres lagi lipsnya, ingat. Pegang, nggak usah di squeeze, taruh tangan di atasnya. Nah, liatin claynya sini sampai rata, sampai bagus. Oke. Kamu cek lagi kalau wallnya masih cukup tebal, bisa ditarik lagi ke atas, dimassage lagi ke atas. Ini clay-clay yang kayak begini sisanya gimana? Bisa dipakai buat lubrikasi untuk pelicin. Ya, clay-clay kayak ini pakai aja lagi. Ini biasanya clay-clay yang lepas gini, ini yang clay yang halusnya malah. Jadi kalau kamu terus-terusan ambil buang, sisanya nanti claynya yang sisa di pot kamu jadi kasar banget, kayak yang tinggal yang sangat berpasir dulu. Nah ini latihan terus deh. Ya. Kalau tadi kamu mulainya aja udah nggak center, ininya susah banget untuk sampai rata wallnya. Jadi tujuan kita kalau lagi belajar, maunya bikin silinder aja dulu, silinder setinggi-tinggi mungkin, setipis-tipis mungkin, serata mungkin, tebel daripada dinding daripada silindernya. Ya. Kalau kamu naiknya kecepatan begini, itu jadi kayak screwdriver, jadi tebel tipis, kayak ada groove gitu. Ya, kalau kamu mau rata banget mesti pelan-pelan ya, naiknya mesti ini udah rata dulu baru naik dikit, udah rata naik lagi dikit, udah rata naik dikit. Kalau kamu kecepatan gitu, nah itu jadi kayak squirrel. Itu kalau kamu udah ngerti nantinya sengaja biasanya potter digituin supaya jadi kayak dekorasi gitu, supaya wheelnya orang tahu bahwa itu dibuat pakai tangan di pottery wheel, bukan casting mass production pakai pabrik mesin. Di sini tadi aku belum kompres. Nah tergantung kamu cara naikinnya gini. Kadang-kadang itu wheel claynya enak jadi nggak rata di atas. Ya kayak tadi kan aku kayak bikin kayak screwdriver gitu. Kalau udah ada begenangan air ambil pakai spons. Ya. Jangan biarkan begenangan airnya kelamaan di dalam pot. Itu dia absorb ke claynya tambah lama tambah jadi soft, akhirnya ya collapse sendiri, udah nggak bisa tahan kebanyakan air. Ya. Ini tadi udah nggak rata, jadi aku mau ratain sekarang. Caranya gimana? Pegang needle toolnya ke arah sana ya, lihat nggak? Wheelnya kan selalu spinningnya begini. Jadi kalau aku sentuhnya gini nggak bakal nyangkut, tapi kalau aku sentuhnya di sini bisa nyangkut tangan. Kena kuku nyangkut, tarik, rusak potnya. Jadi kalau di bagian sini amannya tuh di bagian dari jam 6 sampai jam 3 sentuhnya. Ya, jangan lewat ke jam 12. Pada jam 12 ketarik-tarik tanganmu nih, bagian sini nih udah danger zone. Biasanya pasti nyangkut tanganmu, rusakin potnya. Ya. Kalau udah mulai lengket, basahin lagi selalu tanganmu gitu. Jadi pegang, ratain supaya stabil. Ya, itu untuk ngeratain lips, cara untuk ngeratain lips. Terus ini kan jadi grebesan nih, gimana caranya? Ya itu basahin aja lagi dikit, pegang, kompres lipsnya. Tuh ya, sekarang udah rata. Spons untuk apa? Spons bisa buat ngelap semua air-air yang ke excess, air yang kebanyakan,
genangan, terus juga bisa ngerapiin permukaan yang ada tanda-tanda tadi ya, kena ini kena itu. Ini nih rata-rata ya ada cukup kelar lah. Ya, mungkin di sini masih ada clay banyak nih, aku bisa rasain, jadi aku coba tarik lagi deh sekali lagi. Ambil clay dari bawah, mulai tarik lagi ke atas sedikit supaya bisa potnya tambah tinggi sedikit. Kadang-kadang kamu kalau ditarik ini nih udah mulai kering atau apa, boleh tinggalin sih, lepas saya pelan-pelan, continue lagi nanti, jadi basahin lagi tanganmu, baru continue lagi dari spot yang tadi kamu tinggalin ya, jadi bisa anytime ditinggal gitu. Tadi udah mulai nyangkut tuh, soalnya tanganku udah mulai kering, jadi lengket. Kalau kamu bikin potnya terus tambah gede gimana caranya? Kecilin aja lagi, basahin, pastiin semua basah, permukaannya juga licin, terus di squeeze lagi kayak tadi, pelan-pelan di squeeze. Squeeze-nya boleh dari bawahan, terus squeeze pelan-pelan ke atas, naik ke atas pelan-pelan. Jadi kecil lagi ya, kan maunya silinder nih. Atau ini 4 titik, 1, 2, 3, 4. Squeeze pelan-pelan. Terus kalau udah di squeeze, ini kan mulai jadi nggak rata lagi, ratain lagi. Ya, mainannya gitu sih, tapi latihannya terus. Ya, dulu aku untuk waktu belajar juga perlu berminggu-minggu, setiap hari berapa jam latihan baru bisa, baru ngerti caranya. Jadi ini udah kelar relatively untuk silinder pertama. Nah, kalau mau lebih tinggi lagi, mau lebih tipis lagi bisa, mungkin kalau udah jago bisa tambah tipis, tambah tinggi ya. Ini clay yang nggak mau pakai nih yang bisa buangnya pakai yang pottery tool ini, wooden brick. Terus pakai bagian yang tebelnya, jangan pakai yang tajamnya. Bagian yang tebelnya pegang kayak pensil keras, lihat di dalam, kamu bisa nggak potong, nggak kena apa-apa, nggak nembus, oke. Potong straight down ya, bawah pasti sampai nyentuh ke permukaan pottery wheel. Terus agak di lean supaya menjauhi clay yang kamu mau buang, menjauhi potnya. Terus pakai pot ini, needle tool, pakai alat jarum ini, di drag ini permukaan sampai ke corner potnya itu keluar lagi ya, di drag terus, jadi nggak diangkat, di drag ini masih keluar lagi begini, terus boleh berhentiin belumnya. Ini bagian yang ini udah nggak perlu, kita potong tarik. Biasanya banyak pot yang di throw di pottery wheel itu 2 kali kerjanya. Jadi udah dibuat, dibentuk, dipotong, taruh tempat lain, dibiarkan kering sampai jadi lada hard, baru di flip over bawahnya terus di trim. Ya, kayak trim itu kayak ngebubut kayu mirip-mirip. Jadi kita tempel nanti potnya terbalik gitu, tapi dia udah agak keras. Terus kita trim bawahnya pakai loop tool atau ribbon tool. Ini masih sisa-sisa clay yang aku bersihin, ya pakai spons aja. Nyalain lagi. Bisa juga pakai yang tadi wooden tool ini di scrape, tempelnya ke permukaan. Oke, sponsnya kamu kasih air, ring up airnya, di squeeze airnya, bersihin lagi. Ini permukaannya semua bisa di erase, dibersihkan mark-mark yang kamu nggak mau. Terus perhatikan supaya tidak ada corner-corner yang tajam ya. Soalnya clay sekarang kan soft, tapi nanti kalau udah dibakar jadi keras. Terus udah di glacier lebih keras lagi ya, ada permukaan, ada coating gelasnya. Nah itu kalau ada corner-corner yang tajam banget gitu. Ya, bisa nggak enak dipakainya, bisa luka, bisa kebeset. Jadi kalau ada bagian-bagian yang tajam di smooth aja, mendingan bikin agak licin. Oke, jadi itu udah kelar. Terus caranya gimana nih sekarang diapain? Biasanya orang angkat ya, dipindahkan ke tempat lain supaya kamu bisa bikin lagi yang lain gitu. Jadi bikinnya banyak langsung
nanti finishingnya semua bareng-bareng terus diikutin lagi. Jadi ini cara ngangkatnya gimana, aku ajarin cara ngangkat aja gitu ya. Tangan kamu bersihin dari clay, keringkan juga, terus ambil cutting wire-nya ya, alat potong, benang potong, pegang agak keras, nempelin ke permukaan, drag ke bawah. Sekali lagi boleh kadang-kadang. Oke, terus tangan-tangan yang tadi kering, pegang agak ke bawahnya semua. Jangan di squeeze keras-keras supaya nggak merubah bentuknya. Angkat ini, taruh di quadrille, di bed kayu yang jangan udah di varnish. Ya, kalau ada distorsi dikit bisa kamu gerak-gerak, pindah-pindah gitu. Nah ini sekarang udah siap untuk nge-roll lagi yang berikutnya. Ya. Cara mindahin ada beberapa cara, itu salah satunya. Ada juga nanti yang dikasih genangan air terus di slide gitu. Ya, tapi itu bikin bawahnya agak basah, jadi kadang-kadang malah create crack di bawahnya, gitu, absorb air. Jadi yang cara gini mungkin sebenarnya sih lebih aman, lebih. Ya. So that's it. Up deco, quadrille, ya cukup. Terus kalau lagi pakai ini hati-hati ya, jangan sampai kena air, kecipratan masuk ke mesinnya, masuk ke motor-motor di bawahnya. Jadi kalau udah ada genangan air, lap, jangan sampai pokoknya bergenang kemana-mana. Kalau listriknya kena itu konslet rusak. Jadi kalau selama kamu jaga gitu, nggak ada yang konslet, nggak ada yang apa, musinya sih bisa last long time ini tanpa rusak. Oke, ini matinya di sini. Pastikan udah off dulu baru dimatikan. Untuk ganti direction juga pastikan lagi keadaan stop, baru boleh ganti direction. Jadi ini nyala, kan jaraknya ini anti-clockwise. Matiin dulu, terus switch ke yang clockwise. Kalau mau ganti direction jadi stopwise. Matikan, balikin lagi ke anti-clockwise. Matikan, baru off. Jangan lagi jalan terus kamu off. Ya. Kayak gitu-gitu kadang-kadang bikin ininya short circuit, rusak. Ini mesti beli baru lagi, adaptor gini-gini. Jadi selama kamu hati-hati pakainya sih musiknya cukup tahan. Up deco. Oke, terima kasih.